Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wode Bunarti, biasa kalian panggil Ibu Buna. Dan di sini saya sebagai konselor untuk adik-adik semua. Adik-adik sudah tahu tujuan adik-adik datang ke sini? Jadi di sini adik-adik akan melakukan kegiatan konseling. Nah, di mana dalam topik yaitu mengelola emosi negatif. Setuju? Setuju. Nah, baik. Di sini pada mengelola emosi negatif ini tujuannya yaitu adalah supaya kita bisa lebih memahami perasaan kita sendiri, mengelola emosi negatif yang sering muncul dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, kita menggunakan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik yaitu memandang seseorang sebagai manusia seutuhnya dan fokus pada pengembangan diri tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia. Pendekatan humanistik ini dikembangkan oleh seorang tokoh psikolog yaitu Abraham Maslow. Seperti itu ya, adik-adik? Sebelumnya itu agar kita lebih dekat, lebih enak untuk diceritakan, adik-adik bisa memperkenalkan nama dan kode. Dipersilakan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dada Bambang Tinggi. Saya hobinya main. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bali. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Basiani. Hobi saya main bola. oke, baik. Jadi ini Daru, Larika, dan Yulia. Nah, sebelum kita mulai ke tahapan berikutnya, di sini mari kita sepakati dulu beberapa aturan sederhana, yaitu yang pertama, apa yang kita berbicara di sini yaitu bersifat rahasia. Yang kedua, kita saling menghargai dan mendengarkan sesama teman-teman. Yang ketiga itu tidak ada yang menghakimi teman yang sedang berbicara. Setuju? Setuju. Oke, baik. Nah, jadi sebelum itu di sini ada beberapa asas yang kita gunakan, yaitu asas kerahasiaan, di mana yang adik-adik ceritakan di sini bersifat rahasia. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan, adik-adik harus berbicara secara terbuka untuk ibu, untuk teman-teman, seperti ya. Dan yang terakhir yaitu asas kegiatan, itu adik-adik berada di sini dan melakukan konseling. Baik, di sini ibu sudah menjelaskan beberapa pengertian, tujuan. Nah, di sini sekarang kita sudah saling mengenali karena sudah perkenalan tadi ya. Baik, pesan sudah mulai enak ya. Baik, nah di sini sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin tahu dulu nih, apakah teman-teman pernah merasa sulit mengendalikan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau sedih? Boleh bisa menceritakan? Saya itu saya sering marah kalau tugas kelompok itu numpuk, dan kalau saat numpuk kan tugas kelompok kan berkelompok. Nah, saya merasa marah itu kayak di tugas kelompok itu ada beberapa teman yang tidak aktif gitu ibu. Nah jadi kadang saya merasa menyesal setelah marah, tapi waktu itu saya nggak bisa menghadiri kayak gitu. Baik, tugas kelompok menunggu dan teman-teman kelompok itu tidak membantu ya. Kalau saya lebih ke sedih dan kecewa karena saya merasa akan tidak dihargai oleh teman-teman, jadi saya memilih untuk dihargai. Oke, baik. Selanjutnya bisa. Kalau saya juga gak ada kesan sama diri saya sendiri karena saya suka gagal gitu. Jadi saya itu menyalahkan diri saya terus. Oke, baik. Terima kasih sudah terbuka ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak mudah untuk berbagi perasaan seperti yang adik-adik rasakannya. Jadi dalam kelompok ini kita belajar bahwa setiap emosi itu valid dan tidak ada yang salah dengan merasa marah, sedih, atau kecewa. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali dan mengelola emosi kita itu dengan cara yang positif. Oke? Nah, sekarang kita masuk kegiatan intinya, di mana sekarang
kemarin saya merasa kesal banget ibu, dikarenakan nilai kelompok tuh turun gara-gara teman-teman tidak aktif ibu. Nah juga apa, saya langsung ngomel, tapi setelah itu saya merasa bersalah ibu. Apakah perkataan saya itu menyinggung mereka? Tidak. Tapi kan saya kesal. Ya, wajar sih. Ya. Terus, Kalau saya kalau gagal langsung diam dan menarik diri. Saya merasa selalu kurang. oke, saya merasa kurang ya. Kalau saya itu, saya pernah merasa kecewa karena saya tidak dipilih menjadi ketua kelas. Akhirnya saya menangis, di rumah saya menangis dan saya merasa diri saya kurang lebih baik begitu. Oke, baik. Karena menjadi ketua kelas ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah jujur. Nah, di mana ingin kalian sadari bahwa emosi negatif itu muncul tanpa kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti ingin dihargai, terus didengar, dipahami. Nah, sekarang coba kalian pikirkan apa yang bisa kalian lakukan lain kali ketika emosi itu muncul secara tiba-tiba. Misalnya mengambil napas dalam-dalam atau menulis perasaan di notes yang kecil-kecil ya, atau berbicara dengan orang yang teman-teman percaya. saya sih berbicara dengan saya berbicara. Berbicara dengan orang yang percaya ya. Oke, baik, selanjutnya coba. Kalau saya mau belajar menerima diri saya bahwa gagal itu tidak apa-apa. Yang penting saya harus terus berusaha. Bagus sekali Larika, mantap. Selanjutnya. Saya kan coba menenangkan diri dulu sebelum berbicara. Sangat luar biasa teman-teman, itu adalah langkah yang bagus untuk teman-teman semua. Dan ingat dalam pendekatan humanistik yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita diajak untuk menerima diri kita sendiri apa adanya. Jadi karena dari penerimaan itu timbullah kekuatan untuk mau berubah. Oke, karena kita sudah mulai dari inti, sudah bicara juga teman-teman sudah mengeluarkan perasaan negatifnya, emosi-emosi negatifnya. Selanjutnya kita sudah berada di tahap ini tuh. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengar dulu satu hal yang kalian pelajari dari kegiatan konseling ini. Saya belajar untuk tidak menahan marah, tapi juga tidak melampiaskan dengan cara yang salah. Oke, baik. Kalau saya lebih belajar menjaga perasaan saya dan tidak malu-malu kalau saya sedang sedih. Oke, bagus sekali. Kalau saya banyak belajar untuk menghargai diri saya sendiri dan juga kewajaran pada diri saya.